Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 24, mata kuliah Energi Baru Terbarukan dan Smart Grid. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan, kebutuhan, dan pemenuhan energi Provinsi Gorontalo. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Ahmad Rafi Apriliawan, Andri Herianto, Isra Devula, M. Zakir Romadiansyah, dan Andan Renoval. Adapun latar belakang yang pertama ialah peningkatan kebutuhan energi. Peningkatan kebutuhan energi berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan kebutuhan energi ini berdampak pula pada penyediaan energi. Apabila penyediaan energi tidak bisa menutupi permintaan energi, maka kegiatan industri, komersial, dan lain-lain akan terhambat. Energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian sektor-sektor penting di Indonesia, di antaranya sektor industri, rumah tangga, transportasi, komersial, serta sektor lainnya. Energi yang bersumber dari energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara merupakan salah satu sumber energi tak terbarukan dan tidak ramah lingkungan. Semakin menipisnya energi fosil, maka harus adanya energi baru dan terbarukan. Adapun energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang terbarukan dan berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, aliran air, pasang surut, arus laut, gelombang, dan panas bumi. Polusi dan pemanasan global yang semakin tahun ke tahun semakin meningkat. Dan juga pemerintah Indonesia melalui kebijakan energi nasional mentargetkan bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23%. Apa yang menjadi pembahasan dalam presentasi kami kali ini? 1. Bagaimana kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun ke depan? 2. Bagaimana kondisi jumlah penduduk Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun ke depan? 3. Bagaimana kondisi kebutuhan beban listrik Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun ke depan? 4. Bagaimana rencana pembangunan jangka menengah terhadap kondisi kelistrikan dan sumber daya energi yang ada? 5. Potensi sumber energi apakah yang akan digunakan serta total kapasitas pembangkit yang dibutuhkan untuk memenuhi beban daerah tersebut. Provinsi Gorontalo. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi ini lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000 dan memiliki luas sebesar 11.257 km persegi. Baik, terima kasih atas sebutannya. Saya M. Zakir Romadiansyah. Di sini akan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo. Jadi, untuk pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo kita dapat dari hasil Badan Pusat Statistik Gorontalo. Ini kita dapat dari data dari 2010 sampai 2020. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu meningkat jumlah penduduk, tapi pada tahun 2020 terdapat perlambatan pertumbuhan jumlah penduduk ya, sekitar 30.000. Mungkin bisa dilihat di grafik di sebelah kanan untuk pengurangan pertumbuhan penduduknya. Sedangkan untuk pertambahan penduduk per wilayah itu bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Bisa dilanjutkan Bang Raffi. Oke, jadi
untuk proyeksi pertumbuhan penduduk Gorontalo, kita menggunakan dua metode. Satu metode geometrik dan yang kedua metode eksponensial. Jadi untuk metode yang pertama, itu ada metode geometrik, itu menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Jadi untuk rumusnya jumlah penduduk tahun keberapa sama dengan jumlah penduduk tahun awal dikalikan dengan 1 ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dikali dengan dipangkatkan dengan jangka waktu dalam tahun. Nah, jadi dalam data BPS Gorontalo itu kita dapatkan pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir itu 1,16%. Jadi dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus. Jadi untuk jumlah penduduk tahun awal itu tahun sebelum diproyeksikan. Terus untuk beberapa tahun kita proyeksikan seperti tahun 2022-2023 dan seterusnya. Itu bisa menggunakan rumus metode geometrik ini. Dengan memasukkan rumus tadi dengan data yang didapat dari BPS, ini kita dapat di tabel sebelah kanan itu tahun 2022 itu ada sekitar 1,1 juta 194.000, 2023 1 juta 208.000 dan seterusnya. Dan untuk dalam bentuk tabel, maaf, dalam bentuk grafik itu bisa dilihat di tabel yang di bawahnya. Bisa dilanjutkan Bang Raffi. Oke, untuk metode kedua, ini ada metode eksponensial menggunakan Excel. Jadi dengan data yang kita dapat di BPS Gorontalo, itu kita masukkan dengan di Excel, kita buat dalam bentuk grafik seperti yang terlihat di sebelah kiri ya. Nah, jadi dalam pertumbuhan ini kita cari persamaan eksponensialnya gitu. Jadi di aksis Y itu jumlah penduduk, sedangkan aksis X itu tahun ya. Jadi kita bisa bandingkan dengan 3 tahun terakhir, kita dapat rumus Y sama dengan 0,00281 eksponensial dengan pangkat 0,009825 dikali dengan tahun gitu. Jadi dengan memasukkan tahun di aksis Y, jadi kita bisa dapat proyeksi menggunakan metode eksponensial tahun ke depannya. Ini sudah kami rangkum dalam bentuk tabel di tabel sebelah kanan. Jadi lumayan mirip hasilnya pada tahun 2022 itu ada 1,1 juta 194.000 jumlah penduduk. Tahun 2023 itu ada 1 juta 205 jumlah penduduk dan seterusnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bang Raffi. Silahkan dilanjut, Bang Andan. Ya, untuk kondisi perekonomian ya, bisa kita lihat itu ada pendapatan per tahun dari 2016 sampai 2021. Lalu produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92%. Sedangkan sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,8%. Next. Kemudian proyeksi kondisi perekonomian ya. Sudah dijelaskan tadi dengan teman saya tadi. Untuk proyeksi kondisi perekonomian ini menggunakan rumus eksponensial tadi, di mana tiap tahun akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dari 2015 sampai 2016 sampai 2021 itu terdapat kenaikan dari sekitar 24 juta sampai 20.000 sampai 30.000 itu persennya. Kemudian next.
Konsumsi listrik Gorontalo dari tahun 2016 sampai 2021 itu didapatkan dari data PLN ya. Untuk pemakaian bebannya itu sekitar gigawatt hour dari 2016 itu sekitar 444 sampai 2021 terus meningkat sampai 639,6 gigawatt hour. Silahkan dilanjut Andri. Dari proyeksi konsumsi listrik Provinsi Gorontalo itu didapat bahwa fungsi dari eksponensial dari gambar X graphics pertumbuhan dari tahun 2016 sampai 2020 dengan variabel sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2,3914 dikurang eksponensial 0,077861224 X itu dihasilkan proyeksi konsumsi listrik Gorontalo sampai tahun 2007 itu 878 gigawatt Halo. ini potensi sumber energi yang ada di Gorontalo itu lalu biomasa ada 119,1 megawatt, 5 megawatt, surya ada 48 gigawatt, angin ada 100 megawatt. Lalu untuk panas bumi atau geothermal sendiri itu dari sumber daya yang ada itu spekulatif itu ada 129 megawatt, hipotetikalnya 11 megawatt, jadi totalnya ada 140 megawatt. Sedangkan untuk cadangan sendiri yang ada 110 megawatt. Next. Jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah itu penyediaan penerangan jalan umum tenaga surya, penyediaan infrastruktur gas, penyediaan sistem interkoneksi Sulawesi Utara Gorontalo, proyeksi transmisi 150 kV, pembangunan PLTU, dan pengembangan PLTU. Oke. Berikutnya akan saya jelaskan tentang kapasitas pembangkit untuk pemenuhan beban daerah. Jadi seperti yang kita lihat, jadi untuk Provinsi Gorontalo itu belum mempunyai unit induk sendiri ya. Jadi untuk Provinsi Gorontalo itu masih dalam unit induk wilayah yang tergabung dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Tetapi di sini bisa kita lihat untuk 3 daerah tersebut bahwa produksi listriknya itu terus meningkat setiap tahun. Bisa kita lihat pada grafik sebelah kiri, yaitu pada tahun 2017 saja sudah mencapai 3.520 gigawatt hour, dan pada tahun terakhir yang kita jadikan tumpuan sebagai proyeksi yaitu adalah 4.327,27 gigawatt hour. Nah, untuk proyeksinya masih sama, kita menggunakan rumus eksponensial. Nah, jadi setelah kita proyeksikan eksponensial, kita akan mendapat, maksud saya setelah kita memproyeksikan dari grafik tersebut ke dalam eksponensial, maka
akan muncul rumus sebagai berikut, yaitu 6,39659 pangkat minus 43 eksponensial pangkat 0,0522150026 X, yang mana nilai X-nya ini nanti bisa kita masukkan tahun agar mendapat agar kita mendapat proyeksi produksi listrik pada tiap tahun. Nah, setelah kita masukkan pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027, maka didapat proyeksi produksi listrik sebagai di grafik sebelah kanan ini bisa kita lihat. Lalu berikutnya untuk kapasitas pemenuhan energi daerah. Di sini pada grafik sebelah kiri itu adalah persentase proyeksi. Ini yang merupakan asumsi. Jadi persentase proyeksi grafik sebelah kiri ini adalah asumsi kelompok kami bahwa pada tahun 2021 data yang kita jadikan data acuan bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya memanfaatkan 1% dari 1% energi terbarukan dari total penggunaan seluruh energi di daerah tersebut. Yang mana pada tahun-tahun berikutnya kita asumsikan bahwa pada tahun 2022 itu meningkat menjadi 4%, 2023 menjadi 9%, 2024 menjadi 15%, 2025 menjadi 18%, 2026 menjadi 23%, dan tahun akhir proyeksi menjadi 27%. Nah, untuk grafik sebelah kanan bisa kita lihat campuran produksi energi. Jadi campuran produksi energi ini adalah bisa kita lihat untuk grafik oranye itu adalah EBT dan biru ini adalah non EBT, yang mana total dari penjumlahan grafik dari EBT non EBT ini adalah jumlah konsumsi energi yang diproyeksikan sampai tahun 2022. Nah, jadi untuk campuran rumus energi terbarukan bisa kita lihat di rumus di bawah ini. Di sini untuk campuran produksi energi sendiri itu untuk campuran produksi energi sendiri untuk campuran produksi energi ini kita asumsikan bahwa ini adalah total dari konsumsi energi, yang mana konsumsi energi tersebut berasal dari pembangkit campuran EBT dan non EBT. Jadi seperti yang bisa kita lihat untuk tahun 2027 pada tahun akhir proyeksi itu untuk total konsumsi energi itu adalah total produksi energi itu adalah sekitar 885.000, yang mana 28%-nya itu bersumber dari EBT. Jadi 28%-nya ini 28% dari total produksi energi atau sebanyak 203,75 gigawatt hour. Jadi untuk kesimpulannya dari presentasi kita ini, pertumbuhan penduduk pada proyeksi tahun 2022 sampai 2027 rata-rata adalah 1,16% bisa kita lihat yang terjadi peningkatan setiap tahun mulai dari tahun 2022 dan sampai tahun 2027. Lalu pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Gorontalo pada proyeksi 2022 sampai 2027 adalah 4,39%, yang mana angka ini bisa dibilang cukup baik untuk pertumbuhan PDRB Provinsi sendiri. Lalu konsumsi listrik pada tahun 2022 sampai 2027 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,57. Yang mana seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kenaikan ekonomi juga pengenaikan ekonomi juga mengikuti tingginya konsumsi energi.
Lalu yang terakhir adalah konsumsi yang berasal dari EBT pada tahun 2022 hingga 2027 sebesar 580 gigawatt hour. Yang mana yang yang mana yang mana pada tahun 2022 hingga tahun 2027 tadi adalah asumsi campuran energi terbarukan dalam total penggunaan energi listrik di Provinsi Gorontalo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari kelompok 24. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darom.